Shalom siswa-siswa sekalian, puji syukur kita boleh sama-sama diizinkan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Keluaran 13. Sama-sama buka Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 dengan tema Allah yang menuntun. Mari kita boleh baca bersama-sama. Dalam perikop cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulangnya Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada malam hari dalam tiang api, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak berdalih dari depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan ini. Baik, Ibu mau nanya siapa di sini kalau pergi gitu kan supaya cepat, langsung untuk buka Google, search di Google Map rute tercepat untuk sampai ke sini. Nah, itu kan kayak semuanya sekarang semua tuh serba cepat gitu kan. Nah, tanpa kita sadari kita tuh mau yang instan, praktis, gampang, langsung gitu. Nah, tapi dari konteks bacaan yang tadi kita lihat, kalau kita lihat bangsa Israel, mereka ada dalam perjalanan yang besar. Padahal ada tuh dikasih rute tercepat. Nah, tapi Tuhan menolak. Kira-kira apa dan kenapa sebabnya? Kita boleh sama-sama lihat bahwa saat itu kondisi bangsa Israel itu baru keluar dari masa perbudakan dari tanah Mesir. Nah, makanya mereka tuh belum tuh kuat yang namanya di bidang militer, pertahanan, dan lain sebagainya. Bahkan mental mereka untuk melawan tuh masih belum kuat. Mereka belum terlatih. Untuk itu Tuhan tuh nyuruh untuk ke jalan yang lain dulu. Nah, ada jalan dekat tapi Allah tuh menolak. Kenapa? Kita boleh lihat pada ayat 17 bahwa Tuhan tuh tahu kelemahan umatnya saat itu. Dia tahu mereka tuh kemungkinan kalau menghadapi bangsa Filistin ini bakal menyerah, bakal menyesal terus. Udahlah, kita balik ke tanah Mesir gitu. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa jalan memutar yang diberikan bagi mereka itu adalah jalan yang paling terbaik dan yang paling aman. Tapi memang bukan jalan yang tercepat, karena mereka harus putar dulu ke padang gurun, terus ke Laut Teberau dan sebagainya. Tapi itulah jalan aman yang boleh Tuhan berikan. Kemudian kita boleh lihat setelah Tuhan menuntun mereka nih, Tuhan tuh tidak langsung lepas tangan saja. Dia bertanggung jawab. Tuhan sangat bertanggung jawab. Kita boleh lihat bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita itu sangat melindungi mereka. Dia membimbing mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ini menunjukkan bahwa tiang itu tuh bahkan tidak beralih dari depan mereka. Menunjukkan Allah tuh selalu hadir, Allah selalu ada. Bukti akan kesetiaannya Allah dan perlindungannya, rasa tanggung jawabnya Allah tuh ada bagi umatnya. Dia tidak melepaskan umatnya begitu saja, tapi dia menuntun selalu, bahkan menjadi pelindung di depan mereka. Dalam teks ini kita paham sungguh bahwa aman itu bukan karena kekuatan diri kita gitu, atau jalan pemikiran kita, tapi karena Allah yang mau memimpin kita. Itu ya anak-anak semuanya. Terus apa dong aplikasi atau implikasi yang bisa anak-anak dapati dari bacaan kita hari ini gitu. Nah, yang pertama adalah anak-anak jangan cemas. Kalian harus lawan kecemasan itu. Misalnya melihat ada nih orang yang kok dia suksesnya cepat banget ya, kok dia apa-apa bisa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Kita harus percaya bahwa Allah itu setia dan dia selalu ada. Dan ingat bahwa dia tuh bertanggung jawab anak-anak bagi kehidupan kalian. Dia tahu dia bertanggung jawab atas arah yang memang dia sudah tetapkan dalam hidup kalian. Kemudian aplikasi yang kedua adalah bertindak taat. Jangan selalu mau yang terburu-buru.
taat dalam arti adalah taat akan proses yang boleh Allah berikan gitu. Nah, kita harus percaya dan mengikuti proses yang ada. Memang lambat, tapi lambat itu adalah cara Allah mempersiapkan kita gitu. Tetap taat akan proses yang sedang kalian jalani saat ini. Semoga melalui firman ini kalian boleh diberkati lagi untuk paham sungguh tuntunan Allah itu akan selalu yang paling terbaik, akan selalu nyata karena dia selalu melindungi dan bertanggung jawab atas tuntunan yang diberikan, dan yang paling terakhir dia selalu setia dalam setiap tuntunan yang dia berikan kepada anak-anak semua. Sekian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.